Habatus Renungan Harian Anak. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Renungan Habatus, hidupku bagi Kristus. Adik-adik, sebelum kita beraktivitas, mari kita akan terlebih dahulu sama-sama membaca Alkitab dan belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa, memohon pimpinan Tuhan. Bapa dalam surga, kami ucap syukur pada pagi hari ini. Tuhan yang begitu baik, sangat baik, mengasihi dan memimpin setiap kami. Tuhan, pagi ini kami mau belajar firman Tuhan. Kami membaca Alkitab. Biarlah Tuhan yang memimpin setiap kami. Dan lewat pembacaan Alkitab pada pagi hari ini, biarlah kami dimampukan Tuhan untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita membaca dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-27. Cukup panjang ya ayatnya. Nanti kalian di rumah mungkin setelah pulang sekolah kalian bisa membaca keseluruhan ayatnya. Nah, adik-adik, di sini dengan judul Daud dan Batsheba. Kita akan baca ya di ayat yang pertama. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Nah, adik-adik, di sini para raja dan panglima berjaga-jaga untuk berperang melawan musuh. Tetapi di sini Raja Daud memilih untuk diam di istana. Dia tidak ikut berperang atau tidak ikut berjaga-jaga. Nah, adik-adik, dengan hal tersebut digunakan oleh iblis untuk mengambil kesempatan untuk menggoda Raja Daud. Sehingga pada suatu sore ketika Raja Daud berjalan-jalan di atas sotoh istananya atau di atas loteng istananya, dia melihat wanita yang sangat cantik. Dan wanita ini adalah istri dari Uria, seorang pegawai dari Raja Daud atau tentaranya Raja Daud. Nah, adik-adik, di sini Raja Daud tergoda adik-adik karena kecantikan dari Batsheba ini, dan timbullah keinginan Raja Daud untuk memiliki Batsheba. Nah, adik-adik, lebih parahnya lagi, Daud melakukan hal yang curang adik-adik. Dia menyuruh panglima perang untuk menempatkan Uria ini di barisan paling depan, sehingga ketika peperangan yang sangat hebat, besar kemungkinan Uria untuk mati di medan perang. Dan ini terjadi adik-adik, Uria meninggal di medan peperangan. Wah, adik-adik, sungguh licik ya apa yang dilakukan oleh Raja Daud. Sehingga apa adik-adik? Hal tersebut tidak berkenan di hati Tuhan dan jahat di hati Tuhan, di mata Tuhan. Kita akan baca di ayat yang ke-27 bagian B. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Nah, adik-adik, dari pembacaan Alkitab pada pagi hari ini, kita boleh belajar adik-adik dari kisah ini. Bagaimana Daud tidak berjaga-jaga atau dia lengah, sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh iblis untuk menggoda Raja Daud. Dan Raja Daud akhirnya tergoda adik-adik sehingga melakukan dosa, melakukan kesalahan, dan melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Begitu pula dalam kehidupan kita adik-adik. Banyak sekali godaan-godaan yang datang menghampiri kita tanpa kita sadari. Nah,
bagaimana dan apa yang harus kita lakukan. Yaitu apa adik-adik? Kita harus tetap waspada dan berjaga-jaga. Bagaimana berjaga-jaga itu? Apakah berjaga-jaga tidak boleh beristirahat? Tentu tidak adik-adik. Berjaga-jaga adalah kita setiap saat, setiap waktu menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, ke dalam pimpinan Tuhan lewat doa-doa kita dan pembacaan Alkitab. Kita mendekat kepada Tuhan supaya dimampukan Tuhan untuk melawan godaan-godaan si iblis. Contoh yang sederhana, ketika kita bermain handphone ketika ada jam istirahat. Tentu boleh ya adik-adik untuk bermain handphone. Tetapi ketika kita terlena, kita membiasakan diri untuk terus bermain tanpa kita untuk bisa membagi waktu. Kita terlena sehingga kita kecanduan untuk bermain game di dalam handphone atau menonton televisi yang terus-menerus sehingga kita lupa berdoa, lupa membaca Alkitab, lupa belajar, lupa membantu orang tua. Tentu itu tidak baik ya adik-adik. Itu berarti mencuri waktu-waktu yang baik. Mari kita mempergunakan waktu yang baik dengan berjaga-jaga, dengan berdoa, membaca Alkitab, dan menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Supaya apa adik-adik? Supaya kita boleh melawan godaan-godaan sejahat dengan pertolongan Tuhan. Nah adik-adik, mari kita terus setia untuk membaca firman Tuhan dan merenungkan dan juga melakukan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, pagi ini kami diingatkan kembali bagaimana kami harus berjaga-jaga melalui doa-doa kami, melalui pembacaan Alkitab, melalui kesetiaan kami untuk terus rajin berdoa dan membaca Alkitab dan melakukan perintah Tuhan. Tuhan mampukan setiap kami untuk berjaga-jaga dan untuk melawan tipu muslihat iblis yang ingin kami lemah dan ingin kami kalah sehingga kami melakukan dosa dan melakukan kesalahan. Tetapi kami mau Tuhan menyerahkan hidup kami ke dalam pimpinan Tuhan sehingga kami boleh melawan setiap tipu muslihat iblis dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan mempergunakan waktu yang baik. Kami bisa membagi waktu dengan baik ketika kami harus berdoa, ketika kami harus membaca Alkitab, ketika kami harus bersekolah minggu, ketika kami harus bergereja, ketika kami harus bersekolah, membantu orang tua, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang tertib dan anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan Habatus besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan